sebenarnya bukti bahwa dengan adanya keterbatasan eksternal yang lainnya, di antaranya keterbatasan bencana, kita semuanya melakukan hal seperti yang kita lakukan, gitu kan? Bahkan kreativitas yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan keterbatasan yang sebelum pandemi ini, yang keterbatasan kultur, anak-anak tidak bisa sekolah karena berbagai kultur daerahnya, kemudian mereka harus apa sehingga tidak sempat datang ke sekolah. Nah, inilah jawabannya Pak Jumbo. Jadi jangan khawatir, apapun yang bisa kita lakukan dalam berbagai keterbatasan pada saat ini pun, gitu kan. Ini pesan juga dari distrik provinsi, silakan. Yang paling penting adalah protokoler dari COVID-19 ini tidak terlanggar. Dan saya sangat berharap Pak Jujun bisa meneruskan kembali apa yang pemaparan yang terpotong tadi. Mohon maaf Pak Jujun terpotong karena saya juga khawatir lupa. Mangga. Ya Pak, ya. Pada prinsipnya terima kasih apresiasinya, dukungannya, bahkan kami sangat merasa bangga ketika Bapak mengutip lagi tentang PDB kami yang sudah berlalu, walaupun terus terang aja saat ini saya dapat pertanyaan dari salah satu kelompok pesantren karena mereka antusias sekali ingin terus melanjutkan kerjasama dengan kita di ini sekarang, akan tetapi terkendala kebijakan pimpinan provinsi untuk tidak melakukan rekrutmen kelas 10 karena untuk kelasnya baru sampai kelas 14 kemarin itu ya, ini karena apa, kalau kayak pertanian itu relatif bisa dilaksanakan dari praktikum dan bimbingannya secara tidak selalu membutuhkan teknik yang luar biasa seperti teknik mesin lah atau otomotif ya. Tetapi kalaupun demikian secara bertahap teknologi pertanian tetap dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan hasil produksi, gitu kan. Nah, kayaknya kalau di tingkat harga itu lebih cukup relevan kalau untuk pertanian. Tapi untuk materi mata pelajaran produksi potensi keahlian lain memang agak sedikit sulit, contohnya untuk PKN, PSN, atau apalagi kalau permesinan. Nah, pengawas yang saya hormati, jadi tadi laporannya dari saya, mungkin nanti Pak Aib akan bisa menambahkan laporan saya tulisan. Pak Aib mau menambahkan, barangkali Pak Aib silahkan untuk kurikulum. Nah, kebetulan Pak, agenda kami sesuai dengan petunjuk dari surat edaran dari Dinas Pendidikan, kami akan melaksanakan juga pleno kelulusan. Ya, jelas secara tadi baru 2 kompetensi keahlian yaitu APPH dan mekatronik, perbankan tidak ada kendala. Kalau yang mekatronik kebetulan mekatronik 4 tahun Pak, jadi masih ada 1 tahun mereka punya beban tanggung jawab yaitu melaksanakan PKL. Itu. Kalau yang dua kompetensi kalian itu perbankan dan APPH itu alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti. Bahkan kalau saya melihat karena sistem kami adalah pembelajaran sistem blok di semester 1 sampai semester 5 kemarin itu kami mendapatkan poin-poin yang cukup bagus. Karena apa, kalau saya paham dari sistem blok itu anak cukup banyak kesempatan berlatih di soal ya. Sehingga mungkin kalau penilaian Bapak Ibu tinggal memulai segi sikap ya, terutama sikap, aktivitas ya, praktek ya. Saya lihat secara umum relatif cukup baik. Nanti mungkin Pak Aib sambil menambahkan, boleh Pak Aib menayangkan mempresentasikan itu kepada Bapak sebagai laporan ya, sebagai laporan. Nanti masukan dan saran dan binaan dari Bapak yaitu kepada kami untuk kami perhatikan dan kami implementasikan di sekolah kami. Baik, mungkin ya Pak, mohon izin Pak Aib kalau mau menambahkan. Ya, silakan Pak Aib. Silakan Pak Aib. Ya, atur nuhun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Untuk pembelajaran di SMK Karangjaya memang alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun memang tidak seluruhnya siswa secara perangkat mumpuni dan secara kualitas sinyal memang bagus,
ada wilayah-wilayah tertentu di Kecamatan Karangjaya yang untuk pembelajaran online memang agak terhambat. Namun hal-hal tersebut kami berupaya bersama rekan-rekan untuk mengondisikan siswa karena memang jadwal Meet sudah ditentukan. Misalnya contohnya mata pelajaran agrobisnis tanaman sayur misalkan. Jadwal Meet jam 8.30 misalkan. Anak sebelumnya dikondisikan dulu untuk bergeser ke wilayah-wilayah yang memang sinyalnya bagus. Bagi siswa yang secara perangkat tidak mumpuni, ada HP tapi tidak bisa digunakan, bisa ikut atau gantian dengan rekan-rekannya. Yang penting pembelajaran bisa berjalan. Ditambah lagi pemberian tugas yang sifatnya siswa bisa bisa melaksanakan kapan saja selama siswa itu melakukan pembelajaran online. Mungkin Pak bisa saya tampilkan ini beberapa hasil laporan dari Bapak Ibu guru mengenai pembelajaran daring. Ya. Saya ambil contoh misalkan satu Pak ini yang siapa ya, yang inilah Bu Rina misalnya Pak. Ya. Mohon maaf Pak, bisa kelihatan Pak ya? Boleh. Nah ini yang pelajaran Bu Rina periode dari tanggal 20 April sampai 24 April minggu kemarin Pak. Ya. Nah ini sistem laporannya memang cukup sederhana tapi menampilkan grafik-grafik pembelajaran siswa baik yang terdokumentasikan secara ikut Meet. Ini misalkan beberapa jumlah siswa yang ikut Meet Pak. Ya. Nah diantaranya termasuk dokumentasi dari mulai HD yang dibelajarkan terus sampai ke tugas dan sebagainya. Nah ini gambaran ketika melakukan Meet Pak. Ya. Mohon izin sebentar Pak Aib, belum tampil Pak Aib. Siapa? Tampilannya belum ada. Oh, gak kelihatan. Sudah gak apa-apa. Ya. Ini Pak, nih. Saya bagikan Pak. Halo Pak, saya bagikan berapa nyebian sama dia kami jendela. Mangga. Halo Pak, Manawi tas muncul? Ya, ada Pak. Nah, ini Pak screenshot dari salah satu guru ketika melakukan pembelajaran online. Screenshot ya, itu screenshot dari mata pelajaran apa itu Pak? Tadi Lembaga Layanan Perbankan Pak, LLP kalau disingkat LLP. Ya. Laporannya secara sederhana Pak seperti ini. Nah ini ini periode dari 20 April sampai 24 April minggu kemarin. Laporan progresnya.
nama guru yang mengampu, pendahuluan secara singkat. Nah, ini gambaran jumlah peserta didik, Pak. Oke. Ya, Yang kelihatan warna seperti ini ATPH, PTJ dan sebagainya. Ya. Ini aktivitas belajar ketika jumlah siswa melakukan meet. Oke, misalnya yang warna biru ini adalah 20 siswa yang ikut meet, Pak. Ya. Akan saya segera ini di forward ke Pak Abur sekarang, ya, ke Pak Kapolri karena dia sangat menunggu informasi-informasi real semacam ini. Nah, ini dokumentasi tambahan ketika melakukan di classroom, Pak. Ya. Dari mulai penilaian pengetahuan, sumber modulnya, Ya. kurikulum dan silabusnya lengkap di Meet. Kalau Karangjaya itu kan menggunakan akun G Suite, Pak. Jadi setiap materi dan tugas sebagainya itu tersimpan di akun G Suite masing-masing. Oke. Ya, sementara begitu, Pak. Ya. Nah, ini juga sama hasil screenshot ketika pembelajaran online. Ya, sementara begitu, Pak, yang bisa dilaporkan dari kurikulum. Namun secara keseluruhan memang pembelajaran online berjalan, Pak, di Karangjaya ini. Hanya kendalanya itu ada wilayah-wilayah tertentu kondisi rumah siswa yang memang blank sama sekali sinyal. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Siap, Pak. Demikian tadi Pak. Alhamdulillah, ini sudah merekam ya. Silakan Pak Junjun, silakan. Demikian tadi itu Pak ya laporannya dari kurikulum ya. Dan mungkin saya perlu sampaikan juga Pak UKK kemarin itu kan kita punya 2 program, yang satu PJJ dan yang reguler. Ketika kami sedang asik menggarap yang PJJ, yang alhamdulillah mungkin kalau yang sudah terlaksana mungkin saat ini sudah berbuah gitu ya tanamannya gitu kan. Tetapi karena sehubungan dengan social distancing gitu kan, kami terpaksa harus menghentikan aktivitas kakak di PJJ. Nah, ini mungkin kadang-kadang menjadi kesulitan bagi kami di saat kami, tapi kami terus terang aja bagaimanapun juga kesulitan yang kita hadapi, kita berkolaborasi dengan rekan-rekan, kita berkoordinasi dengan rekan-rekan. Jadi dari apa yang sudah sedang terjadi dan sedang dilakukan dan apapun yang sedang kemungkinan yang terjadi, maka kami sampaikan sebaik-baiknya kayak apa. Dan kami memutuskan untuk menghentikan UKK PJJ, gitu kan seperti itu. Ya. Oh iya Pak, saya melihat beliau Pak Kepala KPD sudah ada ya. Oke, kalau gitu. Ya, selamat datang Pak Abur. Mohon maaf ini baru bisa saya ini ya. Saya baru sambungkan forward itu rekamnya. Oh iya. Ini langsung aja masuk sekarang Pak Abur dulu untuk memberikan arahan ya. Oh iya. Pak Yadi, mohon izin Pak ya. Ya, boleh Pak, boleh. Untuk Pak Kepala KPD kami persilakan Pak. Itu masih mute speakernya. Selamat datang Pak Abun. Ditunggu dari pagi-pagi. Masih mute Pak. Ininya diklik dulu gambar Bapaknya ada speakernya yang kena mute. Oke, udah. Ya, Terima kasih Pak Jun, Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Kemudian Pak Yadi, Pak Pengawas. Terima kasih Pak. Mohon maaf, saya baru bisa masuk. Ini ada trouble kelistrikan di rumah ini beberapa kali mati terus. Pas dicek ternyata ini blendernya dikit-dikit itunya kabelnya. Benerin dulu baru bisa masuk. Ya, mengenai kegiatan yang dilakukan oleh SMK Karangjaya, intinya saya sebagai Kepala Kantor Kaplan Dinas 12 mensupport
Justru kegiatan semacam ini saya mengharapkan dengan adanya eh, eh, force major ya, COVID-19 ini ya, kan tiba-tiba datangnya itu ya, itu harus di-copy oleh banyak sekolah. Nah, saya sangat senang diundang oleh Pak Junjun kemarin melalui Japri ya. Itu mudah-mudahan sekali lagi adalah bisa di-copy oleh sekolah lain. Ya. Jadi saya sangat senang diundang karena memang saran atau himbauan Bu Kepala Dinas representasikan kepala KCD ada di setiap sesi yang sifatnya online. Artinya disitulah kita satu badan ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang direpresentasikan oleh KCD masing-masing ya, dari 1 sampai 13. Jadi saya sangat senang Pak Jun, inisiasi yang luar biasa. Kemarin ada inisiasi dari pengawas, tinggal nanti saya juga menunggu inisiasi dari Pak Yadi nih, Pak pengawas. Jadi insya Allah Pak. Ya, saya senang sekali diundang. Jadi hal-hal semacam ini kita biasakan dengan menggunakan format video conference. Cuma pas tadi malam saya lihat Pak Jun mengundangnya dengan Google Meet. Kebetulan di laptop saya ini saya pas cek setelah listrik nyala tadi, kok belum ada Google Meet, jadi download dulu, paling hanya 2-3 menit selesai, langsung saya cekin. Jadi sekali lagi saya apresiasi kepada Pak Jun yang mana mengawasnya Pak Yadi. Pak Yadi keren mengawas yang out of the box-nya luar biasa. Saya suka itu. Alhamdulillah. Jadi ya, karena kan kerja kalau didasarkan oleh keikhlasan yang dari dalam ya, insya Allah pekerjaan itu seperti air ngalir gitu. Jadi airnya nggak disumbat-sumbat gitu, air ngalir aja. Jadi seperti batu atau batu ringan dilempar dari sumber air sampai ke bawah itu pasti ada goncangannya banyak sekali. Nggak apa-apa. Yang penting karena memang berangkat ikhlas, jadi sabar. Mau dicaci maki atau apa juga ya sabar saja. Iya. Nggak akan mengurangi seperti kalau orang divonis gitu ya, wah ini kalau makan ini divonis kan tidak, jadi tidak usah takut melakukan hal yang baik selama itu on the right track. Jadi luar biasa Pak Yadi sebagai pengawas yang mana asuhannya ya adalah SMK Karangjaya yang mana dinakodai oleh Pak Junjun. Saya senang sekali. Nah, kemudian dengan adanya COVID-19 ini mudah-mudahan rekan-rekan guru di lapangan makin semangat juga, walaupun sebetulnya memindahkan aktivitas sekolah ke online, ke depan mata apa yang kita lihat memang agak sulit untuk hari ini. Sepertinya kan ajar itu kontak dengan titiknya itu lebih penting karena di sana ada transfer karakter dilakukan oleh guru. Karena kalau diperhatikan santun pasti nggak mungkin presentasi guru misalkan marahi anak-anak. Nah, itu dengan online ini kita dilatih kesabaran. Kok nggak konek-konek. Tadi Pak Yadi juga WA Japri dengan saya. Nggak konek-konek dan sabar ya Pak ya. Kan harus sabar ya Pak Yadi. Ya, sabar banget. tidak lem gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu harus setting dari awal bahwa teknologi pun memerlukan kesabaran. Kemudian karena kita nggak tahu teknologi di dalam arrange mengatur laptop, padahal cuma tinggal klik aja mute dan unmute misalkan. Ini mana nih kan dan sebagainya. Sementara udah cerita panjang lebar kalau dia tidak high technology minded ya. Pernah bisa perhatikan 5 menit ngomong, 5 menit dan sebagainya.
dia juga tidak tahu chatting di dalam isi chattingnya itu, terus kok pada dia gitu. Ternyata kan mikrofonnya belum di unmute dan mute tadi gitu. Nah, itulah makanya guru-guru hari ini memang harus guru-guru yang memang betul-betul melek teknologi. Nah, keunggulan di SMK-nya Pak Jun, walaupun ya itu karena tadi remote area ya Pak Jun juga sering cerita, Pak saya mah di pelosok nantinya. Tapi jangan khawatir, dengan adanya di pelosok, satu hal yang keren ini seperti ini. Ayo orang tingkatkan beronline dia, dikala nanti ada rapat-rapat yang sifatnya kegiatan, saya akan informasikan. Saya ambil contoh pasti Pak Jun. Tuh Pak Jun di sana di pelosok yang berkembang, apply dengan bule waktu itu kan, kita kasih. Yeah. Itu satu penilaian saya kepada satu sekolah yang di pelosok itu luar biasa. Lain di Tasikmalaya itu hanya baru beliau saja yang mengajukan pada saat itu, dan satu jempol itu sekolahnya Pak Jun yang dikomandoi dinakodai oleh Pak Jun. Dan saya sering pamer itu kalau ada meeting-meeting di provinsi dan seperti itu. Dan itu kan. Nah, oleh sebab itulah Bapak ini karena teknologi yang baru dan tinggi ada asal menggunakan ini juga. Tapi ini oleh masyarakat seluruh dunia. Ya ada, ini alhamdulillah ada Google Meet, dan ada Zoom dengan segala kekurangannya, lalu ada Jitsi, ada LARP, ada satu lagi LARP itu juga bagus. Nah, belum mencoba. Mungkin itu Pak Yandi, Pak Pengawas dan Pak Kepala Sekolah, intinya di kegiatan ini untuk kelulusan siswa ya, mudah-mudahan lancar loncer. Saya senang kok diganggu 24 jam, tapi di atas jam 10 biasanya HP cek sampai jam subuh ya, jam subuh itu ya. Saya selalu jawab dan tidak dijawab, walaupun WA-nya 5 jam 6 jam yang lalu belum terjawab, masih dijawab. Mohon maaf karena ini demikian Pak Yun, Pak Pengawas, guru yang lain yang membayangkan di sini dengarkan speech ya, small speech ya Pak Yadi ya, dia kan. Dan ini kalau kenal sama saya sudah sekali atau dua kali ke SMK Sekarang Jaya, sekali kalau nggak salah ya. Nah, pada saat memantau itu Ibu Brenda ingin membawa pasukan ya, satu bis dan berapa mobil ya, 3 atau 4 mobil. Mungkin itu yang jelas kegiatan ini satu, mudah-mudahan dikopi oleh sekolah-sekolah lain. Kedua, tingkatkan kemauan belajar teknologi, range, dan gali aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung kegiatan ini. Misalkan kalau Zoom nggak boleh, misalkan kita ada WebEx. Kalau nggak boleh mungkin ada Jitsi, lalu ada Google Meet, ada satu lagi tadi LARP ya. LARP saya belum coba, katanya bagus. Nah, oleh sebab itulah makanya saya memberikan sekali lagi apresiasi kepada Pak Jun, Pak Pengawas, dan yang sekarang ya. Pokoknya harus semangat untuk lari. Pak KTB-nya aja larinya gigi 5 ya. Gigi 5 atau gigi 6 Pak Yadi? Ya. Top speed. Saya juga tadi menginformasikan tentang hasil diskusi dari Mas Agita, persis seperti ini. Ya. Dan saya yakin Pak, nanti ada banyak keterbatasan yang bisa kita belajar dari keadaan COVID-19 ya, ini. Jadi artinya dipaksa untuk belajar hal ini gitu kan. Iya. Nah, makanya kalau teman-teman yang jangan berkecil lagi di remote area, saya nyebutnya remote area. Kalau di luar mungkin bahasa itu ya, di remote area jangan khawatir dengan adanya penanaman serat fiber optik di area di perdesaannya. Karena kan nanam fiber optik itu lebih murah daripada nanam fiber optik
kota, karena kan kota harus menggar-menggar trotoar dan sebagainya. Jadi aneh terkadang, pernah waktu acara Rizky Hajar itu pemenangnya kebanyakan dari remote area, dari ya tadi Leweng ya. Saya tanya ke pembimbing SMP waktu itu dari Tasikmalaya, Pak di sana mah kenceng sekali internetnya. Terus saya tanya Telkommu, ternyata dalamnya sudah dibuka dengan menggunakan fiber optik. Nah, fiber optik itu di pedesaan itu banyak ditanam Pak, karena memang penanamannya itu modalnya kecil sekali dibanding dengan nanam di trotoar kota besar. Harus dimanfaatkan kan. Nah, oleh sebab itu dimanfaatkan. Nah, akses tinggi, kecepatan tinggi itu kebanyakan institusi sekolah, SMP, kalau SD belum ada niatan barangkali, SMP, SMA, kecamatan atau lurah, itu biasanya koneksi internetnya tinggi. Pak, demikian Pak pengawas, Pak Yadi. Jadi lanjut saja, mudah-mudahan kegiatan kelulusan ini aman dan lancar ya, insya Allah gitu. Amin. Ya. Dan intinya barangkali seperti itu ya Pak Jun. Mudah-mudahan mau speech saya bermanfaat, dan sekali lagi kayaknya tadi belum ucapkan untuk mengharap supaya kesehatan dijaga. Nomor satu, minimalisir bertemu dengan dalam jumlah besar, ya, diminimalisir hal-hal semacam itu. Kemudian untuk nanti BPDB juga kemarin saran dari Ibu Kepala Dinas dan Pak Sekis, jaga jarak, minimalisir pertemuan dengan mengundang banyak orang. Jadi kalau ada berdiri dengan guru, buat itu ya jarak ya antar duduknya mungkin 1 meteran dengan tempat duduk yang lain, dari guru yang lain, untuk memastikan supaya tidak ada penyebaran. Mudah-mudahan sih tidak ada di sana. Kecuali kalau ada ini ya orang mudik di daerah sana, barangkali seperti itu. Kemudian sebelum bertemu misalkan disiapkan itu antibiotik sanitizer itu ya Pak Yadi ya Pak Jun. Ya, dalam itu. Mungkin itu barangkali Pak Jun, Pak pengawas dan guru-guru, mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan oleh atau diinisiasi oleh Pak Jun dan disupport oleh Pak pengawas sekali lagi lancar dan menjadikan nilai ibadah kita makin meningkat di bulan puasa ini. Mungkin Pak, terima kasih. Saya ucapkan, ya bukan dibuka ya, saya ucapkan dilanjut kegiatan. Bukan dibuka katanya, dilanjut kegiatan ini, dan mudah-mudahan dilanjut selesai hingga sampai diputuskannya ini ya, kelulusannya Pak Yadi ya. Ya. Sudah melaporkan berbagai kegiatan, sudah saya forward ke Bapak juga lewat rekamannya. Dan alhamdulillah Pak Jun, Pak Yadi selalu berjapri ya dengan saya, selalu berkoordinasi. Dan terakhir, beliau pengawas yang luar biasa menurut saya, out of the box-nya tinggi. Ya, terima kasih Pak pengawas, Pak Yadi dan Pak Kepala Sekolah, juga wakil Kepala Sekolah di sana yang melihat aktivitas saya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi sehat selalu, dan terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ACB. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi kami yang jauh di sini senantiasa diberikan kekuatan untuk menggali potensi diri, mempersembahkan yang terbaik dari individu kami masing-masing untuk lembaga SMK Negeri Karangjaya. Dan saya yakin bahwa rekan-rekan kami semua memiliki bakat, minat, dan potensi yang super untuk membangun keadaan dan tidak akan pernah menyerah dengan tanah. Insya Allah Pak Kepala, kita atas bimbingan dari pengawas, kami semua siap untuk melanjutkan berbagai program yang diarahkan oleh Dinas Provinsi melalui Bapak sebagai
Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 12, kami siap apapun yang menjadi arahan, bimbingan, dan pembinaan kepada kami untuk senantiasa memajukan kehidupan di Jawa Barat ini. Amin. Dan selanjutnya mungkin Bapak mohon izin kami untuk melanjutkan rapat kami tentang membahas materi nilai yang kelas 12. Insya Allah kami akan putuskan pada hari ini bahwa siswa-siswa SMP Karangjaya bisa dinyatakan lulus dengan kualifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mohon izin juga kepada Bapak, insya Allah Pak mohon doa dari khusus dari Pak Kepala KCD untuk saya sebagai pribadi. Besok mulai Kamis besok mungkin mohon izin, mudah-mudahan saya bisa menjalani dengan keistimewaan, artinya tidak menjadi efek yang tidak baik, tapi menjadi efek yang baik, bahwa saya besok akan mulai melaksanakan skema terapi. Mohon doanya khusus dari Pak Hakim. Ya, didoakan mudah cepat sehat Pak. Ya. Itu saja Pak, mungkin dari saya. Sekali lagi mengaturkan terima kasih dan kami akan melanjutkan pada proses pembahasan nilai yang kami tertunda, dan sebelumnya kami kembali tapi kalau edaran yang terkait dengan apa ya? Sudah untuk kelulusan. Ya, untuk kelulusan kan Pak. Ya. Untuk kelulusan insya Allah udah Pak. Udah kami sempurnakan. Ya. Nanti tidak kan mereka datang ke sekolah gitu ya. Ya betul. Yang laporan tentang udah cukup Pak. Ya, jadi kalau bisa akan ke hanya yang ingin saya sampaikan artinya sebagai prolog saja. Pertama yang berkaitan nanti ketika pasca diskusi Bapak Ibu di sana sebagai sidang kelulusan, itu hukumannya tidak menjadi sangat atau memicu anak-anak berkumpul dalam satu saja. Yang berkaitan dengan betul-betul adalah sekolah itu sendiri. Artinya informasi yang berharga bagi anak-anak itu artinya ketika anak-anak selesai melaksanakan pendidikan di SMK Karangjaya, berbagai dokumen termasuk ijazahnya, rapotnya itu harus memiliki nilai jual yang tinggi untuk industri, sehingga ketika mereka sampai ke dunianya, mereka akan menjadi sosok yang menjadi duta-duta berharga untuk Karangjaya. Itu saja sebenarnya dari saya pesannya. Jadi jangan sampai dokumen yang mereka bawa, keputusan yang menjadi sesuatu yang disandang oleh mereka di punggungnya dari guru-guru gitu kan, itu justru akan menghambat langkah mereka. Itu yang saya tidak mau gitu kan. Artinya bagaimana semua hal yang berharga yang boleh mereka bawa. Jadi yang berkaitan dengan tuntasan belajar, Pak Junjun dan kawan-kawan guru di sana juga, bagaimana sekarang kita juga out of box gitu kan. Jadi jangan sampai anak-anak yang belum tuntas diluluskan dengan nilai yang buruk gitu kan. Artinya bagaimana mereka tuntas dan lulus, memang layak lulus dan layak untuk sampai ke dunia usaha dan dunia industrinya. Oke, berapa Pak Junjun untuk SMK Karangjaya? Silakan dijelaskan mana. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih atas dukungan dan arahannya. Insya Allah kami akan semaksimal mungkin melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami dengan segenap kemampuan kami. Dan saya yakin Bapak Ibu Guru, alhamdulillah Pak, saya secara pribadi tidak pernah merasa bingung dalam melaksanakan apapun juga berkat kesigapan dan keseriusan daripada rekan-rekan kami di SMK Karangjaya. Nah, yang selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Ait, wakil kurikulum Pak. Jadi mohon izin untuk membahas. Memang kalau untuk PKN dan APK sudah tidak ada masalah Pak. Secara dari nilainya, ya.
seperti tadi saya laporkan bahwa untuk yang UKK itu terpaksa kami tidak melaksanakannya. Adapun opsi kami mengambil dari arahan dari dinas juga berikut dari kementerian bahwa kami rekapitulasi nilai produktif dari semester 1 sampai 5 ditambah nilai pekerin. Nah, itu yang kami lakukan. Yang selanjutnya sebetulnya kami kemarin sebelum social distancing diperlakukan dan mendapat arahan merumahkan anak-anak atau membelajarkan anak-anak di rumah, kami bersama jajaran sedang melaksanakan proses UKK untuk pendidikan jarak jauh. Sudah beberapa tempat kami laksanakan, gitu kan. Tetapi mengingat menimbang karena anak PJJ itu seperti itu multi kota atau multi tempat tinggal, bahkan ada yang dari luar kota dulu pulang. Contohnya dari Bekasi, yang dari bilang itu kan sampai akhirnya ya yang berkesempatan kemarin diuji mungkin menjadi bekal langsung, bagi yang belum kami berikan nilai yang tadi kami rumuskan. Ya. Tapi walaupun demikian, kami sarankan kepada anak-anak kami yang PJJ maupun yang reguler, jika mereka ingin mendapatkan sertifikat kompetensi mereka khusus, maka ada lembaga sertifikasi profesi yang kebetulan kami di Center Karangaya belum punya mitranya karena terlalu jauh ada di Pacet. Maka kami informasikan tempatnya kalau mereka ingin memiliki sertifikasi profesi bidang alih bisnis penanaman pangan dan itu. Ya. Nah, kami yang khususnya di Center Karangaya, kalau melihat dari secara umum dari persiapan dari Pak Wakil Kepala Sekolah dan input mulai dari Bapak Ibu Guru, alhamdulillah 100% kecuali yang tidak melanjutkan atau keluar satu dari perbankan itu kami nyatakan bahwa 100% dalam kondisi lulus. Nah, alhamdulillah. Yang PJJ peserta yang bersedia kemarin di masa-masa transisi antara PJJ dan tidak lanjut ke PJJ saat itu, alhamdulillah kami mampu mengatasinya, semuanya sudah terkoordinasikan. Siap Pak KCD, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mudah-mudahan kami semua dan PCD 12 bisa saling menguatkan dan bahkan saya yakin bahwa kepemimpinan Bapak PCD 12 akan semakin mantap jaya seperti itu. Hampir mantap. Insya Allah mungkin itu Pak Awad dan Pak Kepala kami akan putuskan nanti anak-anak kami lulus. Yang PJJ yang semuanya masuk di data BNP, alhamdulillah kemarin waktu simulasi sempat melaksanakan simulasi ya tergolong sukses walaupun kendalanya adalah di jaringan kemarin itu. Hampir semua sekolah mengalami kondisi jaringan di pusatnya. Tetapi pada prinsipnya anak-anak punya semangat yang sama, ya ingin tuntas di SMK Negeri Karangaya walaupun melalui jalur PJJ. Itu saja mungkin laporan dari saya, Pak Kepala dan Pak Pengawas. Apa juga saya lupa Pak Juni, ada kaudalnya, maaf ya, kadang-kadang saya juga lupa. Gitu. Ya. Kalau yang strategi untuk PPDB sudah disiapkan Pak Juni, PPDB untuk tahun ini? Alhamdulillah secara khusus kami sudah membentuk kepanitiaan dan sudah bergerak. Ya. Yang pertama memang sosialisasi ya sudah kami sampaikan informasinya, walaupun mungkin belum kami buka pendaftarannya. Adapun mereka yang datang ke sekolah tetap kami layani menitipkan nama, artinya mengisi daftar nama saja. Nah, kami menunggu arahan. Siap. Maksud saya adalah ini Pak Juni, kita juga melakukan online juga daring juga.
Maksudnya kita berkomunikasi secara online kepada mereka. Kemudian ini juga nanti akan saya konsultasikan dengan Pak KCD, Pak Abur. Nanti saya ingin menginformasikan ide dari wilayah timur terkait khusus di Karangjaya. Kita akan menelusuri anak-anak yang ada di pesantren yang dia lulusan MTS, lulusan SMP, yang kultur pesantrennya itu belum mengizinkan bagaimana anak-anak setiap hari datang ke sekolah, gitu kan? Saya tadi membuka sedikit, Pak. Ketika kita ada keterbatasan eksternal dengan pandemi ini, kenapa tidak kita juga nanti berinovasi? Ada keterbatasan lain ternyata untuk di Karangjaya dan di wilayah Tasik Timur ini, yaitu di mana anak-anak belum diizinkan secara penuh oleh kiai untuk pergi ke sekolah secara umum, Pak. Gitu kan? Jadi apakah nanti kita juga bisa berinovasi, memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak dengan kultur yang unik tadi? Karena ini juga semacam pesan yang terformalkan sebenarnya difasilitasi oleh Pak Firman Adam pada waktu itu ketika di bulan puasa, kalau nggak salah juga tahun yang lalu ya, bagaimana kita meningkatkan APKPM terutama untuk Kabupaten Tasik. Kita SMK ya, yang menggunakan SMA. Ada usia SMK yang ada di pesantren yang tidak bisa sekolah, gitu ya. Karena ketika mereka sehat, ya, akan menjadikan APKPM jauh lebih rendah, gitu kan. Jadi sebentar, bisa kita lakukan tatanan pendidikan Pak Jujun dan kawan-kawan ya. Kita mengusulkan menelusuri anak-anak yang nyangkut di pesantren, nyangkut di hutan, dan kita nanti memberikan pembelajaran gitu. Belajar semua orang gitu kan. Kita tidak bisa datang sampai ke sana. Insya Allah siap. Halo. Ya. Ya siap Pak. Mohon insya Allah mungkin kita garap bersama untuk menelusuri. Ya, kebetulan perlu saya informasikan kemarin di wilayah kami di sekitar itu ingin ada yang bekerjasama melanjutkan kerjasama kita dari PJJ yang dulu. Kalau di pesantren itu relatif lebih terkoordinir dan lebih terkondisikan. Jadi kalau dari pengalaman kami memang lebih aman. Bahkan kemarin juga dari pimpinan pesantrennya meminta diteruskan karena memang satu memberikan nilai efek yang positif dan sangat memberikan makna bagi mereka, gitu kan. Termasuk memajukan bagaimana anak-anak yang tadinya hanya bisa ngaji tapi sudah dibekali dengan pengetahuan, wawasan, akademik lainnya dan ditambah dengan kompetensi kalian pertanian. Jadi ini dilanjutkan sebetulnya itu Pak, karena saya belum bisa memberikan jawaban apapun. Nah, Bapak yang saya hormati, dan refleksi itu di semua tempat pesantren berbeda. Iya. Jadi refleksi seperti itu. Jadi kita judulnya jangan PJJ. Nanti kita saya dengan Pak Junju diskusi dengan Pak Abur sebagai kepala. Itu kita mengembangkan atau mengimplementasikan pergub yang berkaitan dengan inklusif dari keterbatasan eksternal. Itu pasalnya ada tuh. Nanti kita gali sama-sama. Siap. Ya, teruskan Pak Junju. Siap. Mohon insya Allah kita akan Pak, karena memang sangat perlu dan luar biasa sekali kalau itu bisa kita laksanakan, melanjutkan apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Mohon kita kreat lagi sebagai kemana nanti kita bisa memberikan tambahan peluang bagi rekan-rekan kita yang ingin membangun pendidikan di wilayah kita, harusnya mungkin pendidikan Jawa Barat. Gitu. Artinya dari sendi pendidikan karakter yang terpadu di pesantren sudah banyak, tapi dengan situasi yang salafiyah tradisional itu memang masih terlalu banyak kendala, yaitu diantaranya adalah tidak diperkenankannya anak-anak untuk meninggalkan pesantren seperti itu.
kita siap untuk mendiskusikannya. Insya Allah mohon izin kepada Pak Kapten bersama Pak Pengawas dan Pak Pengawas. Akan kami sampaikan informasinya bahwa SMP Karangjaya sudah melaksanakan keluar dari ini adalah sejak 2 tahun yang lalu. Artinya kami sudah sedikit familiar dengan hanya LMS atau online. Ya. Cuma kendalanya memang itu tadi disampaikan oleh lokasi kurikulum, ada yang punya perangkat tapi perangkatnya tidak memadai, ada yang tidak punya perangkat, dan sebagainya. Yang kebetulan juga perlu saya sampaikan kepada ini sekaligus curhatan hati kepada HKCD. Kami mohon dibantu untuk difasilitasi tambahan komputer lagi di sekolah gitu. Sehubungan dengan alhamdulillah kemarin juga kami dengan kolaborasi dengan SMP atau dengan SMP bersama kami simulasi tidak terdetekan alhamdulillah. Cuma untuk ke depan mohon dibantu dan difasilitasi untuk dukungan fasilitas komputer dari dinas. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang hadir di sini, barangkali ada pertanyaan sambil kita tuntaskan karena kalau secara umum ini nilai sudah siap untuk kita putuskan. Ya. Namun demikian kami ingin memanfaat silaturahmi ini antara Bapak Ibu beserta dengan Pak KCD, barangkali ada pertanyaan atau apa kepada beliau sambil perkenalan kepada beliau kami persilahkan ya. Barangkali dari rekan-rekan silakan yang siap untuk bertanya, menyampaikan atau bersilaturahmi dengan Pak KCD. Enggak buka mute-nya atau langsung di chat dulu habis siapa gitu kan ya. Enggak. Halo. Oke, ngarisin, nggak apa-apa. Silakan bertanya Pak KCD. Enggak. Saya minta ini Ibu Nina, mana tuh? Saya Nina. Ayo silakan tanya, nggak apa-apa, kita sharing aja. Ya, silakan. Baik, Pak Andi, Budiar, Bugina. Coba, ada pasti guru bahasa Inggrisnya ada ya Pak Jen? Ada, Budiar. Budiar, please ask me one question if you have any question. So, ya. Ini Bu Norma, kita ini ya. Mau Inggris. Inggris boleh. Bu Norma, Budiar boleh. Silakan kalau mau nggak apa-apa. Sambil belajar. Ya. Kami kesempatan dulu, kebetulan Pak Kepala ini begini ini PNS baru dilantik. Selamat. Ya. Jadi sekarang jadi. Iya. Kursusnya online di Cipatu Jaya. Betul. Silakan nanti mungkin kesannya begini enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Dirjen Kepala Abdi PNS yang baru dilantik kemarin, kebetulan tidak ikut di Cipatu Jaya Pak, karena saya asal dari Majalengka, jadi pelantikannya di rumah Pak, begitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kan online ya. Iya, kebetulan kemarin online lewat Instagram, jadi ya ikutnya di rumah aja. Gitu. Karena kalau Belajar apa Bu? saya ngajar bimbingan konseling Pak, kebetulan. Alumni dari mana? Usil atau UPI, saya dari UPI Pak, UPI ya Bu. anu ya? SMA-nya sama Tasikmalaya atau Majalengka? Bukan, dari SMA 1 Majalengka Pak. Oh malah ke Karangjaya. Berat itu atau tepat nggak diterima di sana? Ya panjang cerita lah Pak. Ayo. Panjang cerita. Soalnya Panjang. dunia Bu Tina ya. Bu Tina Pak. Guru.
jadi kahoyong kali itu malah terimanya di sini jadi asal gimana gitu. Jadi nanti setengah hati, mudah-mudahan enggak ya. Ya di jalan nih Pak, semuanya ada memori. Iya. Dari situ. Ya, yang penting semangat aja Bu Ina ya. Ya, terima kasih Bapak mohon dukungan dan bimbingan. Dan mudah-mudahan buku bacaan psikologinya banyak ya. Insya Allah. Mungkin di belakang saya hobi baca buku psikologi, di belakang saya banyak buku psikologi. Senang baca aja. Oh ya. Belajar psikologi itu kayak belajar untuk diri sendiri ya Pak? Dan mengenal masyarakat dan orang banyak. Kalau Bu Ina bisa atau semuanya bisa membuat musuh dari teman itu keren. Ya. Halo? Ya, lanjut Bu Ina. Oke, cukup Bu Ina. Ada tambahan lagi? Ada pertanyaan mungkin ada apa? Ya. Ada bersuara? Pengalaman baru Pak. Oh iya. Mengenal masyarakat dengan budaya baru. Iya. Oh, ini dengan membaca itu, wah keren banget. Ya, halo. Silakan. Mohon maaf Pak, sepertinya signal di sini kurang baik. Ya. Ya Pak. Sekarang posisinya di mana? Di Majalengka atau di Tasik? Di Majalengka Pak. Oh, dari Majalengka. Dari Majalengka. Kamu cukup dulu karena ini sibuk. Ya, oke. Enggak. Siap. Halo. Halo, siap non Bu ya. Baik, mungkin ada salam silaturahmi dari Ibu Dia atau Pak Duki, mangga, kanggo Pak KTD, terus silakan. Bisa menunggu ada bertanya atau apa. Halo, Burina, mana Burina? Bukan itu Burina. Halo. Jadi pada pemalu ini ya. Padahal bebas aja nggak masalah ya. Biasanya seru-seruan Pak. Seru-seruan. Alhamdulillah kami. Nah ini cukup agak sedikit kencang suaranya nih Pak. Ibu Rina namanya. Waktu dan tempat yang silakan Ibu Rina. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pansen Bapak namanya Rina, guru perbankan produktif perbankan. Nggak disapa Pak Kepala Kacedenan nih dari ayah perkarasan Bapak Neon serta penjelasan. Bapak KCD, Bapak Abu, sekarang aku ngawas saya di. Aduh, sekarang ada kedegasinya. Mengenai ini Pak, nilai kelas 12 sih Pak, sudah tuntas ya Pak semuanya di atas KKM, terus murid-murid yang kelas 11 juga lancar untuk meet-nya. Mungkin ada beberapa orang yang bisa mengikuti karena mungkin kuota dan jaringan, tapi alhamdulillah antusias untuk mengerjakan tugas, mau itu tugas bikin video itu bisa. Saya kan kreatif bikin video untuk tugas, saya kan bikin tugas tolong buat video dan jelaskan tentang langkah-langkah kayak ini. Mereka antusias bikin video kayak gitu dan kreatif, enggak mereka gitu cuma bikin kartun bisa mereka ikut videonya kreatif Pak. Jadi mereka alhamdulillah antusias untuk mengerjakan tugas kayak gitu asalkan tugasnya itu menarik gitu Pak dan kreatif gitu, enggak monoton istilahnya kayak gitu. Iya. Biasanya anak-anak sekarang itu karena kan generasi apa ya, maksudnya generasi milenial.
Ya. milenial. Iya. Anak TikTok sekarang loh Pak. Ya, mereka itu lebih pintar mereka daripada kita Bu. Justru Iya. saya secara pribadi harus belajar kepada anak-anak saya. Di rumah saya harus minta ajari sama anak saya yang ya, ini caranya gimana. Tapi selebihnya dengan menggunakan manual bahasa Inggris, saya jadi bisa mengedit yang selalu saya upload di blognya Pak Jun itu melalui hanya menggunakan HP saja. Ya, gitu. Ya mudah-mudahan guru juga akan mengarah ke sana, jadi tidak ada apa ya, nobody's perfect, jadi kita harus curious gitu, jadi penasaran ingin belajar terus. Itu aja saran saya Bu Rina. Ya. Ya. Lanjut, keren. Ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya, yang lainnya, maka Pai kesini terakhir serang Pak Kapal KCD, Pak Pengawas mana Pai, Kapro KCD ya. Halo, Rina ya, penanti Ibu Ira, mangga. Saya pengen ngadagur ya. Baik Bapak, mungkin rekan-rekan pada prinsipnya senang belajar cinta ini dengan Bapak Kepala dan Pak Pengawas. Namun mungkin apa yang harus disampaikan dulu untuk kenalan saat ini sehubungan dengan memang cukup padatnya agenda yang kemarin kami laksanakan dari mulai membangun bahan ajar di classroom ya, sampai pelaksanaan pemantauan dan pemimpinan nilai, artinya evaluasi dari kegiatan yang sudah berjalan. Saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Kepala KCD dan kepada Pak Pengawas. Insya Allah nanti kami akan lanjutkan rapat kami di jam 12.15. Kami tinggal memutuskan atau menepati kelulusan daripada anak-anak kami yang insya Allah pada waktunya sesuai dengan tanggal 4 Mei itu kami bisa share by one atau person by person dari wali kelas ke siswa itu dengan jalur khusus dan kami tidak berkerumun pelaksanaan tidak baik. Insya Allah kami kondisikan bahwa anak-anak perlu di video call dulu membuktikan bahwa anak-anak sedang sendiri dalam beraktivitasnya, artinya di rumah sendiri, ya gitu seperti itu. Dan mereka boleh ya saya menambahkan sesuatu kepada Bapak KCD. Ayah juga beli hilaf ya Abdi. Ngerti. Pak KCD, sebenarnya dalam satu minggu ini saya di wilayah timur itu sudah melakukan vikon dengan sekolah sebelumnya gitu kan. Ada Miftahul Ulum, kemudian Husnul Hatamah, Husnul Khotimah, kemudian Al Hasanah dan Arusan gitu kan. Terutama untuk Arusan, informasi kepada Bapak itu sudah teratasi semua permasalahannya dan semua hal yang diperlukan di Pak Iwan Bapak ditelepon gitu itu tadi sekarangnya. Cuma itu saja tambahannya dari saya. Pak Iwan itu yang Al-Khusus ya? Ya. Itu ini Pak Yudi, izin perizinannya di Dinas Perizinan Provinsi sudah selesai belum ya? Sudah selesai, tinggal nunggu verifikasi Pak. Tinggal nunggu verifikasi. Dari Disdikprov atau dari Dinas Perizinan? Perizinan. Jadi kita di perizinannya. Dan kita link dengan Pak Ridwan dari PMK. Pak Ridwan PMK, saya dengan Pak Iwan, kita bekerja sama lah sekarang diintensifkan sesegera mungkin supaya tidak manjang lah gitu Pak. Oke, berarti kesimpulannya kalau nanti ditanya oleh Bu Kadis, intinya di Dinas Perizinan sedang akan mulai verifikasi gitu ya?
Ya, tinggal nunggu verifikasi. Semua dokumen sudah masuk ke perizinan, sudah diupload semuanya. Oke. Ya, makasih Pak ya di informasinya. Ya, sama-sama. Kemarin pada saat simulasi PPDB di distrik, saya ditanya oleh Pak Servis tentang hal itu. Ya. Ya udah, saya juga ada komunikasi dengan panjang di staff saya di KTD. Biasanya kan rekom dari KTD sudah meluncur semua, dan ternyata memang bukan sedikit bermasalah karena ada COVID, jadi agak lambat pengurusan untuk selanjutnya dari dinas perizinannya itu ya. Ya, karena memang pada awalnya begini, dinas perizinan itu ingin semua persyaratan itu harus lengkap semuanya dulu baru bisa diupload gitu kan. Nah, makanya itu ada hambatan sedikit gitu kan. Tapi alhamdulillah kemarin sudah bisa diatasi gitu kan. Terima kasih ya. Ya, keren. Makasih informasinya Pak Edi. Ya, kami. Mana Pak Judin terakhir? Baik, terima kasih. Atur nuhun Bapak. Selanjutnya mungkin saya cek dulu ke Taib, Pak Wakil Taib, mohon dibuka mic-nya Taib. Taib, monitor Taib. Taib. Siap Pak. Halo. Halo Pak, siap. Ini Pak Taib. Air nilai udah sempurna belum? Udah Pak. Udah sempurna. Baik, Udah, kalau semuanya udah masuk nilai. Terus 100% ya. Mohon izin nanti, Ya, mungkin nanti disaksikan oleh Pak KTD dan disaksikan oleh pengawas. Kita akan memutuskan bersama melalui sidang pleno ini kita cepat bisa dilaksanakan Pak. Bisa Pak, bisa. Ya siap. Ya, mantap, keren. Ya. Dengan teknologi jadi cepat. Ya, mohon izin Pak pengawas dan mohon izin Pak KTD ya. Silakan rekan-rekan dibuka aja minutnya biar pendengaran serempatnya walaupun sedikit agak ramai. Silakan dibuka setelah pada saat ini, dan saya mohon izin kepada rekan-rekan semuanya untuk membuka videonya nanti ya. Itu videonya dibuka, dilihat, kelihatan cantik-cantiknya dan kita screenshot semuanya, gitu kan? Yang cantik-cantiknya, yang ganteng-gantengnya nanti di-on-kan kameranya, ya. Mohon izin nanti kepada semuanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba menyampaikan baik informasi datanya saya paparkan di reagennya secepatnya. Total siswa yang kelas 12 ya, kelas ATPH ya, di Kota Gentos jumlahnya, ATPH berapa dan yang perbankan ya. Lalu Bapak Kepala KCD ketahui bahwa di SMK Rangjaya ada SMK 4 tahun Pak, yaitu Mekatronika, yang pada tahun ini tidak meluluskan, tetapi masih memiliki beban PKL di tahun keempat. Jadi kami baru bisa melaksanakan kelulusan bagi siswa ATPH dan siswa PJJ serta Mekatronik. Mohon izin Pak dikirim ke Bapak di lepat jumlahnya ya, total sadaya dari PJJ ya. Atas Pak. Yang PJJ-nya mana Pak? Jumlah siswa PJJ yang lulus hari ini. Di lepat tembatin nih. Ini targetnya semua Pak, itu semua bisa dalam kategori lulus ya Pak ya? Tidak ada yang tertinggal? Tidak ada Pak, kecuali yang siswa keluar Pak. Siswa keluar yang mengundurkan diri dengan bukti tertulis ya?
artinya kalau saya putuskan 100% ya, jadi untuk siswa ATPH dan perbankan ya. Mohon Pak. Ya. Baik, Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, terlebih Pak Kepala Bidang Dinas dan Pak Pengawas, kami akan mengambil suatu daripada rekan-rekan kami akan anak. Maka dengan ini saya mohon izin untuk minta kebulatan suaranya kepada rekan-rekan kami. Bapak, Ibu, guru SMK Negeri Karangjaya, dengan mempertimbangkan, melihat, dan membaca data nilai yang dilaporkan oleh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu setuju jika siswa-siswi SMK Negeri Karangjaya kelas 12 tahun ajaran 2019-2020 di luar mereka yang mengundurkan diri dinyatakan mohon izin Pak Kepala Cabang Dinas dan Pak Pengawas dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sebelum saya ulangi, mohon izin kepada rekan-rekan untuk mengingat kembali mic-nya. Mohon izin Pak Pengawas dan Pak Kepala Cabang. Ya, boleh, silakan. Kami membacakan keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Karangjaya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini pada hari Rabu tanggal 29 April tahun 2020, saya Kepala SMK Negeri Karangjaya dengan ini atas satu, mempertimbangkan hasil keputusan musyawarah guru SMK Negeri Karangjaya tentang lulusan siswa 12 pelajaran disebutkan ini menyatakan siswa siswi SMK Negeri Karangjaya kelas 12 tahun ajaran 2019-2020 dinyatakan